Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini saya akan mereview tang ampere yang sangat murah untuk merek Aneng. Produk Aneng dengan tipe GBT25572. Di sini tertera pabrikan buatan Cina. Namun saya yakin di sini karena dilihat dari ininya sudah komplit. Namun sebelum membahas klaim yang baru, ini yang pernah saya pakai. Untuk pemakaian ini sudah 10 tahun masih bagus dan semuanya masih berjalan normal. Ini dulu saya beli di bawah 100.000 dan memang sangat membantu. Nah, untuk kabel tesnya ini sudah beberapa kali dimodif, jadi depannya ditambahin klem buaya. Untuk kekurangannya klaim ampere yang tadi tidak ada yang untuk mengukur kapasitor. Nah, kita lanjut untuk klaim ampere yang baru. Ini unitnya seperti ini, hitam merah dan mungil. Ini untuk kabel testernya, dan di dalamnya masih ada buku panduan berbahasa Cina ya, kosong, berbahasa Cina dan bahasa Inggris. Nah, ini kita simpan aja dulu, kita bahas klaim ampernya. Untuk dari segi bahan sih lumayan nyaman, untuk pemakaian klaimnya pun nyaman. Pemakaian powernya dari baterai A3 2 buah. Nah, untuk selektornya di sini sistem otomatis, jadi tidak tertera angka untuk pemakaian ampere berapa ampere, jadi sistemnya otomatis. Di sini ada selektor, ada manual, dan ada untuk menyalakan light background. Tombol merah yang ada tulisan selektor dan logo center itu untuk merubah ketika kita akan memeriksa tahanan, mikrofarad atau kapasitor, voltase ataupun tahanan yang terkecil. Tombol selektor yang merah ini yang saya pijit, ini untuk selektor memeriksa kapasitan ataupun ada suara beepernya. Dan dioda bisa dari ini, sekaligus bisa menyalakan senter dengan menekan agak lama. Untuk pengoperasian menurut saya ini lumayan simple karena sistemnya sudah otomatis. Tinggal kita pilih selektor untuk pengukuran ampere, voltase AC/DC, ataupun di sini ada untuk memeriksa tegangan tanpa harus pakai test pen, dan ada senter juga, bisa berguna kalau keadaan mulai gelap. Nah, di sini ketika layar sudah tidak terlihat bisa dinyalakan. Jadi benar-benar alat yang mungil, banyak fungsi. Dan yang paling utama untuk alat adalah kita mencari harga murah tetapi fungsi lebih banyak daripada harga yang sama ataupun barang yang lebih mahal. Jadi kita lanjut untuk pengetesan. Ketika kita tidak mempunyai test pen untuk mengecek power, ini bisa kita operasikan dengan selektor menuju tulisan NCV. Nah, di sini untuk powernya sudah dialiri power untuk stop kontak ini. Jadi kita nanti tes dengan klem
ampere ini. Nah, di sini sudah terlihat bahwa power ada di sebelah bagian atas. Nah, kita langsung tempelkan seperti ini. Ketika powernya ada di bagian yang ada listrik, itu akan menyala dan berbunyi. Tapi ketika dipindah ke netral, dia tidak berbunyi. Nah, ini kelebihan klem ampere ini seperti ini. Dan bisa juga digunakan untuk memeriksa kabel yang putus di tengah jalan. Untuk kabel yang terisi power, berarti dia akan menyala terus menerus. Akan saya peragakan di sini pakai kabel yang putus di tengah. Jadi kita kan tidak tahu putusnya di sebelah mana. Namun dengan alat ini mudah-mudahan bisa ketemu. Sudah saya sediakan kabel yang memang yang tadi untuk power Magicom. Ini ternyata putus di tengah jalan. Jadi akan saya periksa menggunakan kabel tester untuk mengetahui kabel mana aja yang benar-benar putus di tengah jalan dengan cara warna per warna. Untuk kabel testernya ini lumayan besar dan masing-masing ujung diberi safety. Nah, kita coba untuk memakai kabel tester ini memeriksanya. Jadi kabel tester ini bawaan dari klem ampere Aneng, udah satu paket. Nah, kita coba untuk memeriksa kabel warna biru. Jadi ujung dan ujung kabel akan saya tes dengan kabel tester ini, apakah masih tersambung. Akan saya lanjut dengan kabel yang berwarna hijau dan selanjutnya kabel warna coklat. Jadi yang hijau ini untuk grounding dari colokan Magicom atau steker. Dan sudah diketahui bahwa kabel yang berwarna hijau dan coklat ini tidak tersambung, jadi putus di tengah-tengah. Nah, jadi selanjutnya akan saya periksa memakai klem tanpa kabel. Klem ampere ini kita akan menjadi alat untuk memeriksa kabel yang putus di tengah jalan dengan meletakkan selektor ke NCV. Nah, caranya kabel masing-masing satu persatu kita aliri listrik. Jadi ketika nanti kabel yang tidak teraliri listrik, itu berarti putus di tengah jalan. Yang pertama akan saya coba kabel yang berwarna biru untuk dialiri listrik. Karena untuk kabel biru ini ujung ke ujungnya dia ketika dites tadi nyambung. Jadi nanti seperti apa klem ampere ini memberi sinyal. Sinyal tang ampere ini berbunyi seperti ini ketika aliran listrik menyala. Kita telusuri terus jalur kabelnya, itu akan berbunyinya panjang terus menerus.
Dan selanjutnya kita ganti warna kabel yang putus di tengah jalan. Jadi nanti ketahuan di sebelah bagian mana kabel yang terputus ini. Jadi kita bisa langsung memotongnya bila sudah sinyal berbunyi. Untuk kabel yang terputus tadi bagian warna coklat dan warna hijau. Nah, jadi nanti ketika warna coklat dan warna hijau, untuk klaim ampernya dia sinyalnya pasti berbeda. Kabel coklat sudah dimasukkan power dan di ujungnya ini terlihat tidak ada aliran listrik karena test pen tidak menyala. Nah, kita periksa dengan klem. Nah, kalau ada bagian yang putus, dia suaranya tidak secepat ketika kabel yang teraliri listrik. Nah, dan ternyata untuk suara klaim ampere di sini sudah berubah. Jadi ini sudah ketahuan bahwa putusnya di bagian sebelah sini. Nah, ini tinggal kita potong kalaupun harus dipotong. Jadi kalau misalnya kabelnya panjang, nah bagian itu yang harus kita potong untuk kembali disambung. Jadi untuk memeriksa bagian kabel yang putus di tengah jalan, klem ini sudah bisa dijadikan alat untuk memeriksa kabel yang putus di tengah jalan. Dan selanjutnya akan saya coba peragakan untuk memeriksa tegangan listrik. Jadi klem ini sudah sistem otomatis, jadi tidak harus merubah di angka berapa yang biasanya tertera di klem yang lain. Tapi karena di sini sudah otomatis, kita rubah saja ke voltase untuk AC. Untuk memeriksa tegangan, kita pakai kabel tester dari Aneng itu sendiri. Kabel tester ini digunakan untuk dimasukkan ke lubang stop kontak masing-masing satu. Jadi nanti akan terukur berapa tegangan yang tersedia. Bahwa tegangan yang tersedia 190-an. Atau lebih tepatnya 195. Tertera 195 volt. Berikutnya akan saya robah selektor ini ke selektor untuk memeriksa kapasitor. Jadi di sini sudah tersedia logo bergambar kapasitor, tahanan, ataupun dioda. Ini kapasitornya kapasitas 45 mikrofarad. Jadi kita coba, kita ukur. Jadi nanti yang tertera itu berarti kapasitas kapasitornya apa masih layak digunakan atau harus diganti. Untuk memeriksa kapasitor, pen ini bisa dibolak-balik. Pen atau colokan buat klaim ampere bisa dibolak-balik. Jadi nanti tertera untuk nilainya dia 1, berarti ini kapasitor sudah tidak layak pakai.
jadi harus dibuang. Demikian untuk review klaim ampere yang harga murah tetapi dengan kegunaan yang lumayan komplit menurut saya. Dan untuk teknisi seperti saya, ini sudah cukup digunakan sebagai alat bantu. Mudah-mudahan review ini bermanfaat untuk teman-teman yang memiliki dana terbatas. Jadi menurut saya ini sangat rekomen sekali, dan sudah pasti awet atau tidaknya itu tergantung cara kita pakai. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.